Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurah untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan kita. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai yang pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali. Kita yang sedang menikmati hidup ini sejatinya akan berpisah dan bergabung dengan mereka. Jabatan yang sedang didudukinya, kekuasaan yang dimiliki, kesuksesan yang diraih, popularitas yang menyebabkan dia dikenal oleh semua manusia mungkin di Indonesia ini, akan tinggal cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi alaihi salatu wasallam setiap kali bermalam di tempatnya Aisyah, biasanya beliau di akhir malam itu keluar dari rumah. Padahal kita tahu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling Nabi cinta. Tapi di akhir malam beliau menyempatkan diri keluar dari rumahnya Aisyah. Kemana? Kemana dia pergi? Ilal Baqi. Menuju ke Baqi. Ke pemakaman yang berada di kota Madinah. Lalu beliau berkata, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin." Beliau mengucapkan Assalamualaikum, wahai negeri orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Kita ini sering mendengar tentang kematian, tentang dahsyatnya kematian, tentang kehidupan setelah kematian. Tapi sebagian kita itu lalai, lengah. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Nikmat kubur, azab kubur. Ghadan mu'ajjalun. Besok ya, ditunda. Artinya ada orang-orang yang belum mati. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan bergabung dengan kalian. Allahumma ighfir li ahli Baqi. Lalu beliau mengatakan, ya Allah ampuni buat orang-orang yang mati di Baqi. Hadis rawahu Muslim. Ahibati fillah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, hiduplah semaumu. Silakan hidup, engkau hidup semaumu. Mau ikut aturan, mau gak ikut aturan, mau bersenang-senang saja, mau beramal soleh, mau berlelah riah untuk menggapai ridha Allah, atau engkau mau tidak peduli. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Engkau pasti mati. Sebuah kepastian dan keniscayaan yang tidak bisa manusia lari darinya. Sekuat apapun orang ini, secara ekonomi, secara kekuasaan, secara popularitas, mati. Kalau dikatakan kepada kita, 30 hari lagi kamu akan mati. Dokter mengatakan, kayaknya umurmu nggak panjang lagi. Mungkin 30 hari lagi. Itu kalau nyampe. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau dikatakan kepada kita 7 hari lagi engkau akan mati, berubahkah kita? Atau kita tetap seperti apa adanya? Kalau dikatakan kepada kita 3 hari lagi engkau akan. Semakin mendekat kepada kematian, kita biasanya semakin bersiap-siap. Lalu kalau terakhir dikatakan besok engkau akan mati, mungkin kita tidak akan keluar dari masjid. Mungkin kita akan duduk, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, kita akan sholat, kita akan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakitin, kita akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu yang akan terjadi. Sedangkan sejatinya kita ini udah divonis mati. Bukankah di surat Az-Zumar ayat 30-31 Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka. Oh mati. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang bakal mati semuanya. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati,
Fir'aun mati, Namrud mati. Tapi orang soleh juga mati, kita lihat. Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Nuh meninggal, Nabi Ibrahim meninggal. Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, semua meninggal dunia. Nabi Musa meninggal dunia. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terbukti meninggal dunia. 1431 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Beliau dikubur. Anda ingin mengajak antum membayangkan kalau antum mati besok, lalu antum diantarkan ke kuburan, ingat nih. Sekarang yang sedang di rumah, coba pandang-pandang keluargamu. Yang laki pandang istrinya, pandang anak-anaknya. Yang istri pandang suaminya, pandang anak-anaknya. Kira-kira kalau engkau mati besok, kemudian engkau dimakamkan, adakah mereka yang mau mendampingi dirimu di kuburan? Nggak ada. Sebagaimana engkau tidak mendampingi ayahmu ketika mati, atau kakekmu ketika mati, kawanmu, sahabatmu ketika mati, engkau tidak mendampingi dia, engkau tinggal dia, dan kita pun akan ditinggal seperti itu. Baik, untuk membayangkan kengerian kuburan, sejatinya kita lihat ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap sholat, sebelum salam, setelah di awal kita Allahu Akbar, lalu kita baca Al-Fatihah, lalu kita baca surat, lalu kita ruku, kita bangkit dari ruku, kita sujud, kita duduk, sujud, berdiri lagi, dan di akhir sebelum salam, setelah rangkaian ibadah ini, Nabi mengajarkan doa kepada kita apa? Alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kita belum bicara neraka jahanam, mulai dengan azab kubur. Awal manzilin min manazilil akhirah, tempat singgah pertama dalam perjalanan menuju ke akhir. Wa a'udzubika min adzabi jahannam. Baru kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kebayang kalau antum di kamar, di rumah, dikasih rumah, kasih ruangan kosong, dimatiin lampunya, lalu antum nggak disiksa, cuma ditinggal di situ, tanpa handphone, tanpa listrik, tanpa apa-apa, sendirian udah antum di ruangan itu selama 1 tahun. Apa yang akan dirasakan? Setahun kelamaan, sebulan aja. Di ruangan itu tanpa handphone, tanpa kawan. Kita akan stres. Makanya ada orang-orang yang na'udzubillah bunuh diri, dia berpikir dia selesai dari semua hujatan, dari semua masalah, dari semua problematika, dia mati bunuh diri. Engkau akan sendirian di sana, lebih parah lagi engkau di sana. Datang keluargamu ke kuburan, ngantarkan engkau, ditinggal di sana di kuburan. Bukan sehari, bukan 2 hari engkau sendirian di sana, bukan 3 hari, bukan sepekan, bukan setahun, ratusan tahun mungkin di sana. Bayangkan Fir'aun ribuan tahun di kuburan, di alam barzakh sendirian. Kecuali orang-orang yang punya amal soleh. Dan ini yang perlu dibicarakan. Kalau engkau dikatakan besok mati, engkau bawa apa ke kuburan sana? Apa amalan yang sudah engkau kerjakan? Tatkala engkau menimbang antara dosa-dosa yang dikerjakan dengan amal soleh, lebih banyak dosa? Enggak mungkin. Enggak mungkin lebih banyak. Atau waktu kita sepanjang hidup ternyata lebih banyak untuk mencari dunia yang kita tahu nggak dibawa mati. Orang itu kepingin rumah yang luas. Orang itu pengen punya rumah gitu juga, milik dia. Tapi terkadang ada yang mati nggak punya rumah. Mati di rumah kontrakan dia. Mati nggak punya mobil. Tapi dia mati membawa amal soleh. Bisa jadi orang yang rumahnya luas di dunia, mati, dia berada di tempat sempit, yang sesempit-sempitnya setelah keluasan dunia.